Alhamdulillah bersama kita telah hadir Bapak Endro Siswoko sebagai Direktur Utama PT Infutani 5 Persero ya Pak ya, Ya. Di daerah selatan bagian Sumatera ya Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, nama dan lebih detailnya mengenai profesi dan lain-lain Pak. Iya, saya Endro Siswoko, saya alumnus IPB tahun 86. Saya masuk di Fakultas Kehutanan. Saya masuk tahun 82. Jadi 82 saya masuk, kemudian saya menyelesaikan studi di Kehutanan tahun 86. Saat ini saya Direktur Utama Infutani 5, wilayahnya Sumatera bagian selatan, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, termasuk Lampung. Area kerja kita yang terbesar Lampung, sekitar 56.000 hektar, dan di daerah Bangka sekitar 16.000 hektar. Oke, menarik Pak ya. Jadi kita akan mencoba menggali pandangan Bapak mengenai menjadi kaya melalui pertanian. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambarannya. Apakah memungkinkan kita mengembangkan kualitas hidup kita melalui sektor pertanian? Iya, jadi begini, di perusahaan kami hari ini ada dua sisi yang saya mau lihat. Pertama dalam kaitan kita investasi tanaman, yang pertama. Yang kedua dalam kaitan melakukan optimalisasi aset perusahaan yang kegiatan dengan areal kerja. Jadi pertama kaitan dengan optimalisasi aset, kira-kira begini. Kami punya areal di Lampung, luasnya kira-kira 56.000 hektar. Sebetulnya 10 tahun, areal itu tidak terjamah karena terokupasi oleh masyarakat. Ada perambahan. Kami masuk mulai Infutani 5 ini sekitar Juli tahun 2012. Kami perlu waktu kira-kira hampir 5 bulan untuk melakukan observasi lapangan, pengumpulan data, komunikasi langsung dengan masyarakat. Dan kesimpulannya setelah sekarang bulan Mei ini, Mei 2013, kita sudah mulai bisa berinteraksi dengan baik, sehingga kami sekarang mengembangkan pola pembangunan hutan tanaman dengan melibatkan masyarakat. Mungkin istilahnya sekarang kemitraan ya, antara perusahaan dengan masyarakat. Apa yang kita dapat di situ? Jadi masyarakat yang sudah ada di lokasi itu antara 10 tahun, 5 tahun, dengan tidak terkendali, hari ini sudah mulai tertata. Masyarakat yang katakanlah menanam tanaman karet misalnya, kita sudah adakan sosialisasi, kemudian beberapa tahapan kita lakukan, dan hari ini sudah deal, kita kemudian membuat kerjasama dengan melibatkan mereka dalam bentuk kemitraan. Dan yang mengejutkan adalah kita bisa mendapatkan proporsi bagi hasil yang sangat menguntungkan. Jadi kalau masyarakat sekarang punya tanaman karet, katakanlah 1.000 hektar, mereka itu mau berbagi, mereka mendapatkan 70% dari omset, dan untuk Infutani, untuk perusahaan, itu mendapat 30%. Itu modalnya dari siapa? Apakah swadaya masyarakat atau ada Iya. Infutani juga? Jadi kalau tanaman itu sudah tertanam, otomatis adalah sepenuhnya kan dari mereka selama ini. Iya. Kemudian lahan. Karena lahannya lahan Infutani. Jadi selama ini mereka sifatnya liar, tidak ada izin, tidak terkendali. Oke. Jadi musuh Iya. masyarakat gitu ya. Iya. Dan posisi mereka jadi selalu bermusuhan dengan perusahaan. Tetapi meskipun tidak ada kontribusi kepada perusahaan, karena Infutani menguasai lahan, pajak PBB tetap ditagihkan kepada Infutani. Sehingga jadi masalah kan? Nah, dengan pola kemitraan akhirnya mereka mau berbagi hasil terhadap tanaman yang sudah tanam, dia berbagi dengan posisi 30% Infutani, 70% masyarakat, itu artinya semua modal sudah di masyarakat. Sehingga kalau saya hitung, kalau di situ katakanlah nantinya ada tanaman katakanlah 10.000 saja, itu artinya 3.300 kami sudah punya tanaman, karena bagi hasilnya 30%. Dan masyarakat tenang dalam berinvestasi, karena tidak ada perasaan suatu saat akan ada penertiban dan macam-macam. Itu salah satu yang kita akan dapat dari situ. Yang kedua, dalam penyelamatan perusahaan, selain mereka menanam karet, mereka juga menanam tanaman tumpang sari. Dan yang saya sedang kembangkan adalah tanaman singkong. Dan dari tanaman tumpang sari, mereka juga memberikan kontribusi untuk perusahaan, itu kira-kira 25%. Jadi kalau mereka menanam tanaman... Jadi bisa nutup itu ya? Walaupun 25%. Iya, ternyata bisa. Bisa ya? Artinya mereka mendapatkan 75%, kita dapat 25%. Sehingga sebetulnya dari omset yang dulu atau dari aset yang dulu tidak bisa kita ambil sama sekali, hari ini kita bisa begitu banyak mendapatkan. Itu satu. Yang kedua, terhadap masyarakat yang tidak punya modal,
sistem bagi hasilnya kita sesuaikan. Sehingga kalau modal itu dari Inhutani atau lewat dari Kementerian Kehutanan lewat BLU, Badan Layanan Umum, maka komposisinya akan kita sesuaikan sesuai negosiasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan ada teman-teman kita dari Litbang Kehutanan kaitan dengan jati nuklir ya. Inhutani 5 sudah melihat potensi itu dan itu merupakan salah satu yang mau kita kembangkan di lokasi kita di Lampung. Kenapa? Karena jati yang dikembangkan oleh saudara Sansibar ya tadi namanya itu potensinya cukup menjanjikan karena dia pakai rekayasa genetik sehingga dia merubah DNA daripada jati ini sehingga dia menjadi sangat cepat perkembangannya dan dalam jangka 5 tahun itu sudah bisa dipanen. Jadi kalau hitung-hitungannya dalam 1 hektar itu ada 800 pohon, dalam 5 tahun 1 pohon kira-kira perlu kita biayakan hampir 80.000, sedangkan dalam 1 hektar pada tahun kelima dibeli oleh orang hampir 500 juta, itu artinya dalam setahun hitung-hitungan kita, modal kita itu bisa mendapat hampir 160%, jauh di atas bunga bank. Luar biasa, tetapi tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk hal-hal yang sebetulnya tidak biasa mereka dengar. Kan hal seperti ini kan perlu kepercayaan. Oleh karena itu saya kira uji coba ini yang sudah hampir 6 tahun itu bisa ikut menjelaskan. Bisa untuk mengedukasi masyarakat. Karena banyak sekarang produk-produk di luar yang dipromosikan baik tetapi sebetulnya pada ujungnya juga tidak menghasilkan. Itu metodenya Bapak membentuk kelompok-kelompok tani gitu ya? Iya. Jadi kalau yang kita kelola di Lampung adalah kemitraan atau dengan masyarakat ini mereka kita bikin satu kelompok. Jadi kalau awalnya mereka liar sendiri-sendiri, sekarang kita kelompokkan. Jadi ada nama KUD yang boleh disepakati nama ini KUD kaitannya dengan desa, misalnya KUD desa apa, atau nama KUD yang mereka sepakati namanya apa, atau mereka bikin tersendiri, tetapi dalam kelompok. Sehingga tugas Inhutani adalah berkomunikasi kemitraan itu dengan ketua-ketua. Kita melakukan pendampingan. Iya, kita pendampingan. Jadi pemasarannya juga. Oh ya, jadi ini penguatan kapasitas. Jadi selama ini mereka menjualnya sendiri-sendiri, setelah terkoordinir menjualnya lewat satu pintu. Jadi semua produk yang keluar dari situ adalah lewat Inhutani. Apa untungnya? Kita bisa meningkatkan harga jual karena produk yang kita kumpulkan dalam jumlah banyak dan kita bisa menawarkan kepada industri atau pabrik dengan jumlah banyak, otomatis tawarannya juga bisa lebih baik. Ya orang kan berimajinasi bahwa selama ini sektor kehutanan itu kan padat modal. Ya. Dengan sistem kemitraannya akhirnya memungkinkan setiap individu atau masyarakat juga bisa berkontribusi. Betul, betul. Iya, iya. Saya kira filosofi yang perlu diambil dari segi pemberdayaan masyarakat adalah kalau kita punya areal yang sudah dikelilingi oleh desa masyarakat dan kemudian kita tidak mau berbagi atau melibatkan masyarakat, apapun yang kita tanam di situ akan sia-sia. Karena pada waktu kita nanam karet, getah kita tidak bisa kita ambil karena akan susah pengamanannya. Tapi kalau kita melibatkan masyarakat dengan berbagi hasil dan kerjasama, yang akan mengamankan adalah masyarakat itu sendiri. Dan mungkin juga Gajah Lampung juga ikut terlibat gitu ya, jadi nggak terusik gitu ya kehidupannya. Kebetulan hutan kita ini hutan yang sudah tidak ada vegetasinya, karena ini hutan tanaman. Iya. Iya, artinya ini hutan tanaman, bukan hutan alam, bukan hutan alam tempat gajah. Karena mereka kan punya homering sendiri. Kalau ini memang hutan produksi yang sudah diperuntukkan kawasan hutan tanaman. Ya, tapi artinya membatasi mereka juga untuk melakukan nomaden ke perambahan ke hutan-hutan. Iya, tentu saja. Iya. Saya kira yang perlu kita sosialisasikan sebetulnya saat ini adalah bahwa konflik yang terjadi di kehutanan hari ini yang solusinya selalu bermasalah itu, kami kan sekarang punya solusi nih. Kenapa ini tidak menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan? Dan karena kami sudah berhasil melakukan itu, kenapa ini tidak menjadi satu alternatif untuk diduplikasi di tempat lain? Karena beberapa tempat yang mengalami hal yang sama dengan perambahan, setelah kita lakukan ini, misalnya di Jambi salah satu contoh, di perusahaan patungan kami, sudah mulai bisa bergerak. Jadi areal yang awalnya tidak bisa bergerak sama sekali dengan pendekatan ini dengan masyarakat, mereka mau berbagi, perusahaan itu kembali hidup kembali. Jadi saya kira ini salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik, resolusi konflik lahan yang sekarang terjadi dan tentu saja kita individu atau perusahaan bisa kaya dengan mengelola konflik, saya kira. Luar biasa, namun waktu kita terbatas ya Pak. Baik. Tapi sebelum kita menutup session ini mungkin Bapak bisa memberikan sedikit
tip and trick atau mungkin pesan-pesan kepada masyarakat, mungkin juga masyarakat di sekitar hutan atau khususnya bagi kaula muda atau mungkin para mahasiswa lah, artinya bahwa sektor hutan itu juga asal dikelola dengan baik itu bisa menjadi sektor yang menjanjikan juga, yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Mungkin Iya. Bapak bisa memberikan kepada masyarakat pemirsa. Iya. Jadi saya kira masalah besar yang sekarang terjadi di sektor kehutanan itu masalah perambahan. Masalah okupasi areal. Kenapa? Karena areal hutan, kawasan hutan itu tidak bertambah, bahkan berkurang. Sementara masyarakat memerlukan tanah yang semakin berkembang dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Jadi suatu keniscayaan bahwa memang di dalam kita membangun hutan, apapun bentuknya, apakah itu hutan tanaman atau mengelola hutan alam, kita harus melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah ada di areal kerja atau masyarakat sekitar. Dan itu suatu keniscayaan, kita tidak bisa menghindari itu. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan hal yang luar biasa, kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi itu dengan cara-cara yang biasa. Jadi memang kita harus melakukan sesuatu yang extraordinary. Jadi kalau masalah ini extraordinary, kita harus pakai cara yang extraordinary. Dan bahwa cara itu tidak lazim, tidak wajar, nggak apa-apa. Karena saya pikir untuk kita berhasil, kita tidak perlu mengikuti jalan yang biasa kita lalui, tetapi buatlah jalan yang orang tidak lalui, karena itu sesuatu yang baru, karena ada banyak potensi yang bisa digali dari tempat yang baru. Itu saja. Tadi Pak, luar biasa ya, melalui menjadi kaya melalui sentra pertanian khususnya kehutanan ini juga merupakan inspirasi bagi kita semua, bagi para pemirsa, bagi masyarakat dan juga kaula muda. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua. Ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga kita dapat berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kasih. Selamat.